Sambil nyanyi, sambil jalan keliling. 네, 내일 경기는 잘 알다시피 워낙 일본이 좋은 팀이고 워낙 피파 랭킹도 우리보다 훨씬 높기 때문에 우리한테는 상당히 힘든 경기지만 그래도 우리도 준비를 잘 해서 좋은 경기, 멋진 경기 그리고 우리 인도네시아 축구가 계속 발전하고 있다는 것을 꼭 보여주고 싶습니다. Target pertandingan apa? Kalah, seri, menang, win, win. Terakhir Indonesia masuk sini 2007 kalau tidak salah. Jadi hampir 16-17 tahun yang lalu. Jadi ada sejarah yang harus dibuat. Kalau saya dari posisi saya di tempat Anda, tentu saya nggak mau sia-siakan. Tidak hanya diri Anda sendiri, keluarga Anda, dan masyarakat Indonesia pasti ingin yang terbaik. Tapi stay humble. Tim Jepang bukan tim yang gampang untuk diserikan dan dikalahkan. Bisa nggak kita fokus 90 minutes or more? Fokus di strategi yang udah disepakatin. Sekecil apapun chance-nya harus diambil. Ini pertandingan yang seru, pasti karena menegangkan. Dua-duanya ingin lolos. Indonesia kalau bisa bermain seri atau paling tidak 2-2 saja dengan Jepang, ini punya peluang untuk lolos sambil melihat kemungkinan-kemungkinannya akan terjadi pada besok. Ya, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang positif, walaupun kita tahu bersama, Jepang, tim yang sangat kuat, tim terbaik di Asia. Dan kalau bicara dengan Jepang ini, mereka punya semua, ya termasuk materi pemain, ya luar biasa tim asuhan dari Hajime Moriyasu ini, dan mereka dituntut harus bisa menang. Mereka punya pemain satu yang dipersiapkan oleh Moriyasu dalam pertandingan menghadapi Indonesia, yaitu Kaoru Mitoma. Ini pemain spesial mereka, menjadi senjata terbaik bagi Jepang karena dia tidak bermain dalam 2 pertandingan terakhir menghadapi Vietnam ketika menang dengan 4-2 dan kalah dari Irak karena mengalami masalah kebugaran dia. Tapi dia akan dimainkan melawan Indonesia dalam pertandingan menentukan di grup D ini. Ini pemain berbahaya, punya kecepatan, skill individu sangat bagus, dan dia nantinya akan berhadapan head to head dengan Asnawi Mangku Alam. Enggak, tapi gue sih nggak peduli mau lolos atau enggak. Dalam arti semua orang mau lolos itu fair. Nggak usah fokus ke lolos atau enggak lah. Lebih fokus ke permainan. On the game-nya itu. Itu lebih penting. Kalau lu yang harus menang ya let it be. Lu akan dapat 6 poin. Ngerti nggak? Tapi nggak usah, ya kita nggak beli seri, enggak. Lu datang masuk ke lapangan to win. Untuk menang. Mental ini yang harus dimasukin sama Sintayong kepada pemainnya. You have to win. Kita nggak main seri. Kita datang untuk menang. Kita tunjukkan bahwa kita bisa main bola. Seperti yang saya jelaskan, bahwa sekarang lawan Jepang, ya pokoknya nothing to lose. Kita semua akan mendukung ya, para pemain timnas Indonesia, lebih dari 270 juta rakyat Indonesia mendukung. Ya bagi yang nggak mau mendukung ya kita nggak bisa salahkan juga, itu kan adalah hak mereka ya. Tapi tolonglah jangan menghujat, jangan menghina para pemain, apalagi jajaran pelatih ya. Kita sebagai sebangsa setanah air harus bersatu agar timnas kita bisa maju. Anyway, sekarang berbicara tentang teknis permainan, lawan Vietnam itu satu hal seperti yang saya jelaskan berkali-kali, lini tengah dari Indonesia kuat. Perebutan bola lebih unggul, dalam membangun transisi juga bagus, lini pertahanan komunikasinya bagus, ada Sandy Walsh, ada Jordi Amat, di belakang ada Justin Hubner yang saya jelaskan kan, bahwa Justin ini jangan bermain di tengah, lebih baik bermain di belakang. Jadi Justin yang bermain keras, ya kan, Sandy Walsh dan Jordi Amat yang mengawal atau menutup area. Sehingga ya sulit banget bagi para pemain Vietnam untuk menciptakan peluang. Hanya 3 peluang, ya 2 diantaranya memang adalah peluang yang berbahaya, tapi Hernando Ari kan bagus formnya. Dia penjaga gawang yang tenang ya, di bawah Mister Gawang. Tapi masalahnya adalah untuk mencetak gol, finishingnya aduh parah banget dari timnas Indonesia ya. Saya perlu mengatakannya secara jujur ya. Itu seharusnya Struijk sudah bisa mencetak hat-trick gitu. Nah, ada lagi yang lewat
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan sikap tak terima jika tim-tim asal Asia Tenggara atau ASEAN diremehkan selama tampil di Piala Asia 2023. Seperti diketahui, ada 4 tim ASEAN yang tampil di Piala Asia 2023 yakni Timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. 4 tim ASEAN ini mendapatkan banyak perhatian dari media asing termasuk Timnas Indonesia. Hal ini karena skuad Garuda dan tim ASEAN lain menunjukkan performa luar biasa selama tampil di ajang 4 tahunan itu. Namun, penampilan yang ditunjukkan tim-tim Asia Tenggara ini membuat banyak pihak juga bertanya-tanya. Pasalnya, tim asal Asia Tenggara yang selama ini diketahui selalu berhasil bersaing adalah Thailand dan Vietnam. Tetapi, di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia dan Malaysia pun mulai menunjukkan tajinya. Mereka jadi mendapat sorotan dari banyak media luar negeri, terutama Timnas Indonesia yang masih menjaga asa untuk lolos ke babak 16 besar. Pelatih skuad Garuda, Shin Tae-yong, mendapatkan pertanyaan terkait tim ASEAN yang makin bagus jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga pamungkas grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung di Stadion Al-Tumama, Doha, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Laga ini akan menjadi penentu buat Timnas Indonesia apakah bisa atau tidak lolos ke babak selanjutnya. Asnawi Mangkualam DKK, dalam laga ini minimal harus meraih hasil imbang apabila ingin lolos ke babak 16 besar. Dalam pertandingan ini, tim Merah Putih memang tak diunggulkan karena Jepang merupakan tim raksasa Asia. Namun, posisi tak diunggulkan tidak membuat Shin Tae-yong ciut. Pelatih asal Korea Selatan tersebut justru memberikan peringatan kepada semua pihak bahwa tim ASEAN tak seperti yang mereka bayangkan. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu memang mengakui bahwa tim ASEAN memang sedang berkembang. Akan tetapi, Shin tak senang apabila tim Asia Tenggara diremehkan. Seperti yang Anda katakan, sekarang di Asia Tenggara kekuatan utama terus berubah terutama negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Tim-tim tersebut sangat kompetitif, bahkan di seluruh kompetisi Asia, tegasnya. Untuk itu, pelatih berusia 53 tahun itu menekankan agar tak ada tim yang meremehkan Timnas Indonesia maupun tim ASEAN lainnya. Shin tak hanya memberikan peringatan kepada Jepang, akan tetapi semua tim lainnya juga harus mengingat hal itu. Shin bahkan dengan percaya diri mengatakan bahwa apabila mereka tak memperhitungkan Timnas Indonesia hingga Thailand, negara-negara tersebut akan membuat kesalahan sendiri. Hal ini karena Timnas Indonesia dan para tetangganya terus berusaha menunjukkan kualitas mereka di ajang internasional yang lebih besar. Oleh karena itu, tim seperti Thailand pun menunjukkan penampilan luar biasa di Piala Asia 2023. Dalam 2 laga penyisihan grup, Thailand telah meraih 1 kemenangan 2-0 atas Kirgistan dan sekali imbang 0-0 melawan Oman. Melihat kondisi itu, Shin tak ingin banyak pihak meremehkan tim-tim dari ASEAN karena mereka saat ini terus menunjukkan perkembangan. Menurut Shin Tae-yong, tim ASEAN pun berusaha terus bersaing agar bisa tampil di ajang lebih tinggi. Oleh karena itu, Shin mengingatkan agar tak ada yang memandang sebelah mata Timnas Indonesia hingga Thailand. Jadi, saya ingin menyebutkan bahwa jika negara-negara lain tidak menghiraukan kemampuan tim Asia Tenggara, kalian membuat kesalahan, kata Shin. Kami terus berkembang dan kemampuan di Asia Tenggara telah berkembang, tuturnya.